Pemberantasan Korupsi menetapkan oknum penyidiknya yakni Stefanus Robin 47 sebagai tersangka kasus suap. Stefanus diduga menerima sejumlah uang dari Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial, guna menghentikan penyelidikan kasus korupsi yang tengah ditangani KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus ini. Selain Stefanus, Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan pengacaranya Maskur Hussein juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini. Syahrial disebut berperan sebagai pemberi suap, sementara Maskur Hussein diduga turut menerima aliran dana suap. Dalam penyelidikannya, KPK menemukan barang bukti berupa dokumen penerima uang melalui rekening, buku tabungan, dan ATM. Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan perkara ini dan menetapkan 3 orang tersangka. Tersangka pertama adalah saudara SRP. Tersangka kedua adalah MH. Tersangka ketiga adalah MS. Atas perbuatan para tersangka tersebut, tersangka SRP dan MH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan saudara MS, tersangka MS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 dengan diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka. Saudara SRP ditahan mulai tanggal 22 April 2001 sampai dengan 11 Mei 2001. Tersangka MH ditahan pada rutan KPK cabang Pomdam Guntur. Tersangka SRP ditahan di gedung KPK Merah Putih. Tersangka MS, Wali Kota Tanjung Balai, saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan sementara, Stefanus diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari M. Syahrial sebagai imbalan penghentian penyelidikan perkara dugaan korupsi di pemerintah kota Tanjung Balai. Tim Liputan, Berita 1. Sementara kasus pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mencuat setelah sebelumnya ia dilaporkan sejumlah karyawan KPK karena turut tersangkut dalam kasus korupsi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Lili disebut melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang tengah diperiksa KPK untuk kepentingan pribadinya. Perkara pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berawal dari laporan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko bersama 2 penyidik KPK, yakni Novel Baswedan dan Rizka Anungnata ke Dewan Pengawas pada 8 Juni 2021 lalu. Laporan itu terkait dugaan 2 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di pemerintahan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang menjerat mantan penyidik KPK Stefanus Robin 47. Pertama, Lili dilaporkan menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di Tanjung Balai ke Wali Kota nonaktif M. Syahrial. Dalam kasus ini, Syahrial merupakan tersangka dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintahan Kota Tanjung Balai tahun 2020 hingga 2021. Atas perbuatan ini, Lili melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas KPK. Pasal itu mengatur bahwa insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana,
atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Kedua, Lili dilaporkan menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M. Syahrial terkait penyelesaian perkara kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di perusahaan daerah air minum Tirta Kuala, Tanjung Balai. Atas perbuatan ini, Lili melanggar prinsip integritas yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi. Tim Liputan Berita 1.